Welcome to back channel Poglet Official. Nah, guys, di sini saya akan membahas tentang materi kelas 12 yaitu materi kimia yang berjudul yaitu senyawa karbon dan benseda. Nah, apa itu senyawa karbon dan benseda? Kalian bisa menyimak video saya, pembahasan saya di video berikut kali ini. Selamat mengikuti video saya. Nah, guys, seperti tadi pembukaan yang mana saya sudah menjelaskan sedikit detail yaitu senyawa karbon dan benseda. Nah, sekarang saya akan membahas yaitu senyawa karbon. Sebelum kita membahas lebih detail tentang senyawa karbon, tentu kamu harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari senyawa karbon tersebut. Nah, senyawa karbon adalah senyawa yang komponennya utamanya tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur organik lainnya. Nah, karbon sendiri merupakan komponen terbesar dalam senyawa. Hal ini disebabkan oleh keistimewaan atom karbon, elektronifilasitas atom karbon yang berjumlah 4, dan kemungkinan karbon dapat mengikat 4 atom karbon atau unsur lainnya. Jadi karbon juga bisa membentuk ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Keistimewaan ini membuat atom karbon mampu membentuk rantai karbon. Itu merupakan pengertian dari senyawa karbon. Sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, masih tetap senyawa karbon ya, yaitu penggolongan senyawa karbon. Jadi begini, karena kemampuan atom karbon yang bisa membentuk rantai karbon yang pembahasan pertama tadi saya bahas kan, yaitu rantai karbon. Karbon dapat membentuk rantai karbon, dan karbon sendiri dapat mengikat gugusan fungsi yang beragam. Nah, senyawa karbon pun memiliki cakupan yang luas. Agar kalian lebih memudahkan kalian lebih memahami atau mempelajarinya, bahwa senyawa karbon ini juga digolongkan berdasarkan gugus fungsi yang memiliki berdasarkan gugus fungsinya. Nah, lebih detailnya kalian bisa melihat gambar ini, gambar di samping saya ini. Nah, di sini ada 2 gambar yang saya tunjukkan, gambar ini dan gambar sebelahnya ini. Itu merupakan pengelompokan dari gugusan senyawa karbon. Nah, yang berikut kita masuk pada isomer pada senyawa karbon. Nah, isomer senyawa karbon sendiri itu merupakan senyawa karbon yang memiliki isomernya. Nah, isomer sendiri itu apa? Apa itu isomer? Jadi begini, isomer itu adalah senyawa dengan rumus molekul atau penyusunan sama, tetapi punya struktur yang berbeda. Isomernya yang terdiri dari isomernya yang terjadi pada senyawa-senyawanya, yaitu karbon ialah instrumen struktur dan instrumen ruang. Nah, yang pertama ini adalah instrumen struktur, di mana instrumen struktur bisa berupa instrumen angka, instrumen posisi, dan instrumen gugus fungsi. Berikut penjelasan yang lebih detail agar kalian bisa memahaminya dari setiap instrumen-instrumen yang tadi saya bahas itu. Yang pertama, instrumen rangka. Nah, ada dua senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi rantai utamanya berbeda. Contohnya N-butan dengan 2 metil propapana. Dan yang kedua adalah instrumen posisi. Nah, instrumen posisi adalah 2 senyawa dengan rumus molekul dan rantai induk yang sama, tetapi gugus fungsinya itu berbeda. Contohnya N dikurang propon 0 dengan 2 dikurang dengan propon 0. Dan yang ketiga adalah instrumen fungsi. Apa itu instrumen fungsi? Nah, instrumen fungsi adalah instrumen yang rumusnya molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya itu berbeda. Contohnya propanal dengan proponon. Dalam kurun seperti di atas ini, yaitu aldehi dan keton. Satu hal yang perlu kalian ketahui atau kalian ingat ialah pada instrumen rangka yang berbeda susunan berbeda susunan rangka rantai karbonnya. Itu pada instrumen posisi yang berubah posisi gugus fungsinya. Nah, yang berikut ini merupakan instrumen ruang. Tadi kan instrumen struktur, sekarang saya akan membahas tentang instrumen ruang. Nah, instrumen ruang itu dapat berupa instrumen geometrik dan instrumen optik. Nah, instrumen geometrik sendiri adalah instrumen yang terjadi pada senyawa yang mempunyai bagian molekul tetap, seperti ikatan rangkap atau cincin. Ada 2 bentuk instrumen geometrik, yaitu bentuk cis dan truss.
senyawa cis terbentuk ketika gugus sejenis berada di satu sisi, sementara senyawa trans terbentuk ketika gugus sejenis berada di sisi yang berseberangan. Contohnya cis diklorosetena dan trans diklorosetena. Nah, yang kedua adalah instrumen apotik. Nah, apa itu instrumen apotik? Nah, instrumen apotik itu terjadi pada senyawa yang mempunyai atom karbon asimetrik atau atom karbon kiral dalam kurun seperti ini, yaitu C kiral. Nah, C kiral itu mempunyai artinya sendiri, yaitu atom karbon tersebut mengikat 4 gugus atau unsur yang berbeda. Senyawa dengan instrumen apotik tersebut adalah senyawa apotis aktif. Nah, senyawa apotis aktif ini itu memiliki ciri-ciri yang dapat memutar bidang polarisasi. Contohnya asam amino, alina dengan rumus molekul. Rumusnya yang ini, yaitu Cn dalam kurun NH2 dalam kurun COO dalam kurun CH3. Lebih jelas kalian bisa lihat gambar ini. Nah, yang berikut adalah reaksi senyawa karbon. Nah, setelah kita membahas pengertian, penggolongan, dan karakteristiknya, sekarang kita akan masuk pada reaksi senyawa karbon. Nah, saya akan membahas tentang reaksi senyawa karbon. Nah, berikut ini ialah reaksi-reaksi umum yang terjadi pada senyawa karbon. Kalian bisa melihat tabel di samping saya ini tabelnya. Nah, itu adalah tabelnya. Itu adalah reaksi dari senyawa karbon. Sekarang kita masuk pada benzena. Pembahasan lebih jelas tentang benzena di berikut kali ini. Nah, bagaimana senyawa karbonnya? Nah, itu adalah penjelasan sedikit dari saya yang saya ketahui tentang senyawa karbon. Nah, sekarang saya akan membahas tentang benzena. Kita akan mundur sedikit pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar tahun 1400-an tahun yang lalu, di mana saudagar Arab suka melakukan barter dengan saudara Eropa dengan barang yang disebut dengan luban Jawi, atau bahasa kerennya itu kemenyan Jawa. Ya, kemenyan Jawa sih. Nah, luban Jawi ini biasa digunakan sebagai bahan untuk parfum dan obat-obatan. Lalu, karena lidah orang Italia, katanya ya, menghilang dan menjadikannya ban Jawa, sementara orang Prancis. Maksudnya seperti begini, yaitu karena orang Italia itu mempunyai lidah yang lidah orang Italia kan lebih suka gitu. Mereka sangat suka dengan barang-barang seperti itu dan menghilang dan menjadikannya becawan. Sementara orang Prancis mereka menyebutnya dengan bajon. Bajon. Saya ulang lagi sebelumnya. Jadi begini. Jadi luban Jawi ini dalam kata Italia atau mereka biasa menyebutnya yaitu kata lu atau menghilang dan menjadikannya yaitu bajawan. Sementara orang Prancis itu menyebutnya dengan kata bajoin atau dibaca dengan bezon. Ini ada dalam kurungnya itu dibaca bejoa. Nah, orang Jerman sendiri dan orang Inggris itu menjadikan bezoin karena sebagian besar komponennya berasal dari asam bezoin, dan karena ilmuwan kimia itu menggolongkannya ke dalam alkena, maka mereka menamakannya dengan benzena. Oke, bagaimana? Cukup jelas kan? Jadi itulah sejarah singkat tentang munculnya benzena di ilmu kimia. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit pengertian dari benzena. Nah, supaya lebih gampang kalian membayangkan tentang benzena, mari kita membuka lebih jelas lagi atau pembahasan tentang benzena dengan kalimat berikut ini. Nah, pengertian dari benzena sendiri itu adalah salah satu komponen dalam minyak bumi pertama kali ditemukan oleh seorang Michael Frandi pada tahun 1825. Nah, benzena diambil dari residu minyak mentah. Biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan lebih tinggi terekspor benzena dibandingkan penduduk di desa. Bisa seperti itu ya. Nah, jadi begini ya, soalnya kan di bagian perkotaan itu lebih banyak pembuangan limbah seperti limbah kilat pabrik dan pompa bensin dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah pengertian sedikit
tentang benzena. Yang berikut adalah sifat benzena. Nah, sifat benzena sendiri ini pada suhu ruang, di mana sifat benzena itu merupakan sifat benzena adalah berupa cairan benih yang mempunyai aroma. Aroma. Jadi benzena itu bersifat karsinogenik atau dalam kurung ini yaitu menimbulkan sel kanker, mudah menguap dan terbakar. Jadi benzena ini dapat menguap dan terbakar ya guys. Hal ini itu karena disebabkan oleh kadar karbon dalam senyawa benzena terbilang tinggi. Titik didihnya berada pada suhu 80 Celcius dan titik lelehnya yaitu 5,5 Celcius. Nah, bagaimana, kalian sudah paham kan? Sekarang jadi begitu sudah sifat benzena. Sekarang kita lanjut pada kira-kira apa manfaat dari benzena atau kegunaannya. Jadi kita masuk pada kegunaannya sekarang ya, kegunaan benzena. Jadi begini, kegunaan benzena sendiri bisa kita misalnya dalam bidang pertambangan. Itu benzena ada dalam wujud tritroluenan atau lebih singkatnya dalam kurung ini yaitu TNT. Dia menjadi bahan baku peledak di bidang kesehatan. Misalnya kamu sudah sakit kepala belakang. Kepala belakang mana? Ini kan, kepala belakang ini. Kepala belakang ini. Kamu akan dapatkan obat sakit kepala, aspirin yang dibuat dari senyawa turunan benzena. Dalam aspirin, karbon yang bisa kamu pakai sewaktu nekepel juga dan fenolonnya yang mana senyawa turunan benzena tersebut. Jadi begitu. Kalau lebih kalian memahami lebih jelas lagi, kalian bisa melihat gambar yang di samping ini, yaitu manfaat senyawa benzena dalam kehidupan kalian sehari-hari, di mana benzena itu dapat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, selain itu, parfum yang kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari juga ada bezaldehida, yang mana lagi-lagi senyawa turunan benzena. Wah, iya bisa itu. Padahal parfum itu biasa pakai untuk ya buat jalan atau GBB sama pacar, supaya harum biar pacar cium kita kan. Wah, ya, biar mereka bisa dekat sama kita. Tidak kita berangkat ke sekolah kita menggunakan parfum, tapi kalian tidak sadari bahwa parfum yang kita pakai itu mengandung bezaldehida, yang lagi-lagi senyawa turunan benzena. Nah, pewarna tekstil juga yang pada benzena itu berupa deterjen juga. Jadi begini, lucunya pada benzena itu mengandung minyak bumi yang bisa diubah-ubah menjadi hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya dengan kimia. Nah, yang berikut adalah tata nama senyawa benzena. Tadi kita sudah membahas kan sebelumnya tentang pengertian dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada tata nama senyawa benzena. Nah, sudah kalian ketahui kan benzena itu apa? Nah, sifatnya gimana dan manfaatnya apa saja? Sekarang kita coba secara teknis soal tata nama senyawa benzena. Dalam pembuatan tata nama senyawa benzena, di situ kita membagi ke dalam 3 jenis, mulai dari benzena dengan 1 substituen dan 2 substituen dan 3 atau lebih polystubstituen. Nah, yang berikut saya akan membahas tentang benzena dengan 1 substituen. Nah, penanaman benzena dengan 1 substituen itu tergolong mudah. Kamu hanya tinggal memberi nama gugusan fungsinya terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kata benzena. Ingat, gugusan fungsi harus dijumlahkan, yaitu gugusan fungsi plus dengan benzena. Misalnya, senyawa benzena yang bertemu dengan gugusan OH atau dalam kurung yaitu hidroksida ya. Nah, maka dinamakan hidroksi benzena. Kalian mengerti kan? Jadi hidroksida itu harus dijumlahkan atau dipluskan menjadi hidroksida benzena. Apabila ada senyawa benzena bertemu dengan NO2, maka dinamakan nitrogen benzena. Kan nitrogen. Jadi nitrogen jadi nitro benzena. Nah, kalau senyawa benzena bertemu dengan gugusan karmi, mungkin dinamakan atau menjadi karin benzena. Nah, berikut adalah benzena dengan 2 substituen. Pada benzena dengan 2 substituen itu dikenal dengan 3 tata nama. Kok bisa jadi tata nama ya? Hal ini tergantung dari di bagian mana si substituen itu terikat. Kalian bisa melihat ada 3 tata nama di samping saya ini, yaitu orto dalam kurung apabila substituen bersebelahan dengan 1,2, meta n apabila substituen bersebelahan dengan 1 yaitu dalam kurung 1,3, para p apabila substituen berseberangan dengan 1,4. Dari posisi ini kemudian kita bisa beri nama dengan patren sebagai berikut.
nama posisi itu harus dijumlahkan atau ditambahkan, yaitu nama posisi ditambah dengan nama substituen kurang prioritas ditambah nama substituen lebih prioritas ditambah dengan benzena. Yang perlu kalian catat dalam buku kecil kalian yang kalian ada pegang ya, yang perlu kalian catat adalah setelah nama posisi harus diberikan tanda strip ya, baru kemudian nama substituen. Etis, kok ada substituen? Kok ada substituen? Kurang dari lebih prioritas lagi. Melihatnya dari mana? Nah, gini. Ternyata ada urutan prioritas dalam pemberian nama. Yang paling prioritas adalah gugus. Hal lain yang perlu kamu ingat adalah adanya prioritas penulis. Adanya prioritas penulisan substituen mana yang harus ditulis terlebih dahulu. Adapun yang paling prioritas adalah gugus asam karboksilat dalam kurun yaitu COOH. Sedangkan yang paling tidak prioritas adalah gugus olegen dalam kurun min X ya, dalam kurun dari samping ini, yang meliputi min F, min CL, min BR, dan min 1. Kalian bisa melihat urutan prioritas sebagai berikut atau di bawah ini. Kalian bisa melihat urutan prioritas di bawah ini atau di samping saya. Oke. Lebih detail kalian bisa melihat contoh-contoh atau dari contoh-contoh senyawa karbon di samping saya ini. Nah, yang pertama ini, yang kalian melihat gambar di samping yang pertama ini, tentunya posisi yang substituennya jika kalian perhatikan secara baik-baik, itu substituennya persis bersebelahan. Bukan. Paslah. Itu berarti nama posisinya adalah orto atau O. Kemudian ada gugusan CH3 atau metil dengan Br atau bromo. Kira-kira mana yang lebih prioritas? Min CH3 atau min Br. Jika kamu melihat dari urutan prioritas metil dalam kurun yaitu CH3, itu merupakan kelompok gugusan alkili yang disimbolkan dengan min R, sedangkan min Br itu masuk ke dalam halogen atau min X. Ini adalah gambarnya. Kalian bisa melihat yaitu min COO, SO3H, dan seterusnya. Dari prioritas jelas min CH3 itu lebih prioritas daripada min Br. Sehingga namanya bisa kalian sebut dari kata kurang prioritas yang dulu yaitu min Br, baru kemudian min CH3 yang lebih prioritas, sehingga namanya adalah orto kurang brometibenzena. Karena metibenzena nama lazimnya adalah toluena, toluen ya, maka namanya menjadi orto bromotoluena. Saya juga tidak bisa baca lagi, kalian bisa lihat saja ini tulisan ini sampai saya saja. Satu lagi, yaitu kalian bisa memperhatikan senyawa di bawah, bukan di bawah, di bawah saya ini atau di samping saya ini. Ini dia. Nah, dari struktur yang kalian lihat di gambar tadi, itu merupakan substituennya berada pada posisi berseberangan atau bisa disebut dengan posisi para. Kemudian terikat gugusan min OH atau hidroksi serta gugusan min NO2 atau nitro. Atau hidroksi serta gugusan min NO2 atau nitro. Ini adalah rumusnya, kalian bisa lihat yaitu min CO dan seterusnya. Jika dilihat dari prioritas, jelas gugusan OH lebih prioritas dari NO2, sehingga kamu bisa sebut nama gugusan min O2 yang kurang prioritas terlebih dahulu, baru kemudian min OH yang lebih prioritas. Sehingga nama senyawa di atas adalah para-nitrobenzena, karena hidrobenzena nama lazimnya adalah feno, maka nama menjadi para-nitrofenol. Nah, lebih jelas lagi, lebih menambah kalian lebih mengetahui lagi, kalian bisa melihat tata nama senyawa benzena pada gambar di samping saya. Nah, sekarang kita masuk pada benzena dengan 3 substituen lebih. Tadi kan kita sudah menjawabkan yaitu substituen dari 1, 2. Sekarang kita masuk pada yang ketiga. Nah, dalam pembuatan yang ketiga ini, dalam pembuatan tata nama benzena dengan 3 substituennya atau lebih, itu pada namanya menggunakan nomor dan tulisan alfabet. Nomor kecil diberikan kepada gugusan fungsional dalam kurun di bawah ini ya, yaitu alkohol, aldehida atau karboksilat. Hal lain yang perlu kamu ingat adalah adanya prioritas penulis substituen mana yang harus ditulis terlebih dahulu. Ada prioritasnya, yaitu di bawah ini ya, CO, SO3 dan seterusnya, sehingga pattern penamaan dari benzena dengan prioritas substituennya adalah nomor substituen kurang prioritas ditambah nama substituen kurang prioritas ditambah nama substituen paling prioritas ditambah benzena. Lebih jelas kalian bisa lihat ini saja, saya juga kurang bisa menyebutnya juga. Nah, di bawah ini. Oke, nama
susunan nama substituen yang kurang prioritas ini pasti lebih dari satu. Karena apa? Sehingga kalian bisa dapat mengurutkan namanya sesuai dengan alfabet. Satu lagi, antara nomor dan huruf pisahkan dengan tanda string. Kita bisa melihat susunan, kita bisa melihat gambar senyawa di bawah ini juga. Bawah ini tulisan pisah ini. Bagaimana? Nah, pasti kalian sudah memperhatikan ada 3 gugusan, yaitu min OH, min NO2, dan min BR. Nah, dari prioritas min OH itu merupakan gugus yang paling prioritas, sehingga kita bisa beri posisi nomor 1. Wah, nomor 1 ya. Jadi kemudian penonoman dilanjutkan dengan menuju ke min NO2 dengan nomor 2 dan seterusnya, sehingga posisi nomor 6 penomoran pada senyawa ini dilakukan searah dengan arah putaran jam karena lebih dekat ke substituen yang lainnya. Karena ya sebenarnya dari penomoran ini kita dapat posisi nomor 2 adalah min NOA. Tadi kan nomor 1, sekarang nomor 2. Jadi penomoran dengan posisi nomor 2 adalah min NO2 atau nitro. Lalu posisi nomor keempat adalah min BR atau bromo. Karena posisi nomor 1 adalah gugusan yang paling prioritas, maka kita sebut dulu gugusan di nomor posisi yang lain sesuai urutan abjad dan alfabet. Dari nama tentu bromo yang berawal B lebih dulu dari nitro yang berawal N, sehingga namanya menjadi 4 min bromo, min 2 min nitro hidroksi benzena. Kalian bisa melihat saja ini ya, saya juga tidak bisa nih. Jadi nitro hidroksi benzena. Kemudian nama lazim dari hidroksi benzena adalah fenol, sehingga nama senyawanya menjadi 4 min bromo 2 min nitrofenol. Nah, lebih mengingat kalian lagi, kalian bisa melihat saja di gambar ini ya, gambar sampai saya ini. Jadi kalian memahami kan, kalian bisa melihat gambar ini. Nah, jadi gitu sudah. Dari penomoran tadi yang kita bahas itu kita bisa mendapatkan posisi nomor 2 adalah min NO2 atau nitro, lalu posisi nomor 4 adalah min BR atau bromo. Karena posisi nomor 1 adalah gugus yang paling prioritas, maka kita disebut dengan gugus nomor. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang berikut. Kayaknya tidak ada sih, itu saja yang saya ketahui. Sini gimana menurut kalian? Paham kan? Kalian bagaimana sekarang? Udah tahu kan segala hal yang berkaitan dengan karakteristik benzena, mulai dari sejarahnya, struktur, dan sifatnya, manfaat, serta tata nama. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Tapi ya itu saja tentang benzena, senyawa karbon. Tadi senyawa karbon saya sudah jelaskan pengertian sejarahnya, terus benzena juga. Sekarang ini kita masuk pada contoh cara pengerjaan dari benzena sendiri. Benzena dan karbon, senyawa karbon. Dari masing-masing materi yang saya bahas ini, saya akan menjelaskan dari masing-masing senyawa karbon dan benzena. Saya akan membahaskan 2 soal dan cara pengerjaannya. Ya, jadi berikut kita masuk pada cara pengerjaan dari senyawa karbon dan benzena. What's up guys, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang teori-teori tentang senyawa karbon dan benzena. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh dan cara kerja dari senyawa karbon, dan setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari benzena. Nah, pertama-tama saya akan membahas yaitu senyawa karbon. Kita masuk pada soal pertamanya. Nah, soal pertamanya yaitu rumus bangun alkohol sekunder, ditunjukkan oleh, ini kalau tidak salah di slide yang pertama di senyawa karbon saya sudah menjelaskan, yaitu rumus bangun alkohol sekunder yang ditunjukkan. Nah, alkohol sekunder adalah gugusan OH yang menempel pada C sekunder ditandai dengan adanya CHOH. Jadi di sini kita bisa dapat jawabannya yaitu CH kuadrat 3 2 CHOH. Jadi di sini jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita masuk pada slide yang kedua.
soalnya adalah persamaan reaksi yang merupakan reaksi eliminasi. Jadi di sini kita disuruh cari yaitu persamaan reaksi yang merupakan reaksi eliminasinya. Kita masuk pada pembahasannya. Nah, jadi begini, reaksi eliminasi adalah reaksi pelepasan dari gugus atom pada suatu senyawa. Nah, pada reaksi eliminasi terjadi perubahan ikatan, yaitu dari senyawa yang berikatan tunggal. Nah, jadi perubahannya itu menjadi senyawa berikatan ya. Jadi senyawanya itu berikatan rangkap. Nah, reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi Addis yang tadi pembahasan saya pertama yang saya bahas itu pada reaksi redoks. Reaksi ya, senyawa pada teori pertama yang saya jelaskan tentang senyawa karbon. Jadi sini kita bisa dapatkan bahwa reaksi eliminasinya adalah yang di bawah ini, kalian bisa melihat. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nah, di sini bukan jawaban yang masih ada lagi jawabannya itu adalah. Nah, sekarang kita masuk pada reaksi substitusinya. Di situ kalian bisa melihat C6H14G plus Br 2G sama dengan C6H13Br plus HBr Ag, C4H9COOG plus CH3OHG kemudian C4H9COOCH3 dalam kurung G plus H2O. Reaksi oksidasinya yaitu C2H5OHG plus K2Cr2O7G CH3COOAG. Nah, reaksi IDC-nya itu CH2H5COCH3H2G C2H5CHOHCH3. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, sekarang kita masuk pada contoh dan cara kerja dari benzeda. Nah, soal yang pertama, senyawa organik memiliki struktur sebagai berikut. Nah, di situ kalian bisa melihat dari struktur dari senyawa organik. Nah, pertanyaannya, nama yang paling tepat untuk kedua struktur tersebut berturut-turut adalah, berarti kita disuruh cari untuk nama yang paling tepat untuk kedua struktur tersebut. Nah, nama senyawa pada gambar nomor 1 itu merupakan nitrotoluena karena CH3 dan NO2 bersebelahan. Sedangkan penanaman gambar nomor 2 dengan tolena sebagai induk sehingga penomoran sebagai berikut. Kalian bisa melihat pada gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, maka nama senyawa yaitu 2,5,6 tritotulena. Maka jadi soalnya atau jawaban yang tepat adalah C. Nah, soal yang kedua. Di bawah ini tertera rumus bangun suatu senyawa turunan benzeda. Nama senyawa itu adalah, kalian bisa melihat pada gambar yang ini, di daerah ini. Nah, sekarang saya akan membahasnya, yaitu kalian balik melihat gambar. Nah, pada gambar itu kalian bisa melihat deret prioritas penomoran yang diberikan bagi yang memiliki prioritas paling tinggi, yaitu CH, SO3H, CH, OH, NH2, R, NH2X. Jadi pada soal penomoran 1 itu diletakkan pada OH karena OH itu lebih prioritas daripada NO2. Nah, NO2 itu berada pada penomoran 2 dan 4. Karena ada 2 NO2 maka ditambahkan awalan di
maka jadi nama senyawa tersebut adalah 2,4 diterofenol. Soal yang berikutnya, tidak ada, cuma ini saja. Terima kasih, thank you. Mudah-mudahan sedikit tentang pembahasan soal dan cara kerja ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you, sampai jumpa.